Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mental Health Podcast ingin mengerjakan podcast PBL Agama. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Dwiki Adityatha dari EN2A, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Konversi Energi dengan NIM 2502431010. Saya Ezra Fatirul Rizky, biasa dipanggil Ezra, dengan NIM 2502431008, kelas N2A, jurusan Teknik Mesin dengan program studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi. Saya Saskia Benita Putri Darsono dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Rekayasa Konversi Energi dengan NIM 2502431007. Nikmati podcastnya guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Podcast Tenang, tempat kita rehat sejenak dari bisingnya dunia. Tugas kuliah yang gak ada habisnya, ada deadline organisasi, dan yang pokoknya bising-bisingnya dunia dah. Sekarang bareng gue Dwiki Aditya, dan seperti biasa gue bareng teman-teman gue juga. Silakan. Perkenalkan, nama aku Ezra Fatirul Rizky, bisa dipanggil Ezra. Alhamdulillah senang banget bisa berbagi cerita lewat podcast ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast, entah lewat Spotify atau lagi nonton sambil rebahan di kasur atau sambil di jalan dengerin podcast. Alhamdulillah semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, aku Saskia Benita Putri Darsono, bisa dipanggil Saskia. Jadi alhamdulillah kabar baiknya kita bertiga kumpul lagi nih untuk membuat podcast tentang seberapa penting sih mental health itu dan apa sih pemicu mental health di dalam agama maupun di kondisi fisik. Nah, di kali ini kita episodenya mungkin agak panjang ya, karena kita bakal bahas mental health dan juga deep talk tentang kesehatan mental dalam perspektif agama Islam. Tapi kali ini kita bakal bedah lebih dalam kerana praktis kehidupan sehari-hari dan gimana cara kita dapat support system yang benar. Ya kan support system juga ngebantu kita dari ngejaga mental health kita. Bener banget, apalagi kalau kita lihat nih banyak banget fenomena di zaman sekarang itu ya, kayak stres, burnout, atau kecemasan tentang masa depan. Itu tuh udah kayak makanan sehari-hari kita, anak muda ya lebih tepatnya. Tapi ironisnya penanganannya ini kadang masih tumpang tindih. Ada yang terlalu ke medis dan ada yang terlalu juga ke agamis gitu. Jadi ada yang sampai lupa Tuhan juga ada yang terlalu menjustifikasi semua hal dengan kurang iman. Nah, di sini kita mau cari titik tengahnya antara mental health yang ditangani oleh si medis dan yang ditangani oleh agamis. Wah, pembahasan kali ini menarik banget ya. Kita bisa mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya. Kenapa sih manusia padahal dia udah kaya, pinter, bahkan alim ya, tapi jiwanya tuh tetap ngerasa capek atau kena mental lah? Kita bedah dulu deh dari Saskia. Nah, kalau dari kacamata psikologi atau jiwa, kita itu mirip banget kayak otot fisik. Jadi dia punya kapasitas maksimum untuk menampung beban, terus tekanan. Nah, tekanan ini bisa dari mana aja, mulai dari tuntutan akademik, ekspektasi keluarga, konflik teman, atau bahkan dari tekanan diri sendiri karena sering terus-menerus overthinking. Terus beban juga bisa masuk dari katup pelepasan atau coping mekanisme yang nggak sehat ya, sistem pertemanan yang nggak sehat. Terus adanya pertahanan mental yang bakal bikin kita crash. Jadi istilah populernya itu burnout atau depresi, Dwiki. Oh, berarti wajar banget ya kalau manusia tuh ngerasa rapuh, ngerasa kayak mentalnya kurang. Betul. Kalau sangat wajar juga kalau direspon biologis dan psikologisnya itu sangat valid. Setuju. Kalau dari sisi spiritual, Mas Ezra, rasa lelah secara mental ini dibahas juga gak sih? Sebenarnya dalam sisi spiritual itu sangat dibahas ya. Bahkan di Al-Quran itu sendiri ada
di surat-surat kisah-kisah manusia yang mengalami kelelahan mental. Islam itu memandang bahwa dinamika emosi itu adalah fitrah manusia. Kita diciptakan punya rasa takut, sedih, terus kita punya rasa cemas. Bahkan nabi-nabi pun manusia-manusia terbaik pilihan Allah itu juga punya rasa itu, dan pernah berada di titik yang ibaratnya terendah secara emosional. Kalian pernah dengar kisah Amul Husni nggak? Oh, sekilas Tahun kesedihan. pernah dengar sekilas ya. Ya, itu. Ketika Nabi Muhammad kehilangan orang-orang yang dia cintai kan. Ya, itu. Karena istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib wafat di tahun yang sama. Nabi itu sedihnya luar biasa pada saat itu. Jadi kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya Nabi itu bikin emosinya jadi ngedown, Yang ngedon ya. terus jadi mental health-nya terganggu. Agak menurun ya. Iya. Nah, terus itu kan Nabi mengalami sedih yang luar biasa. Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Islam tidak pernah melarang kita untuk sedih atau cemas, karena itu sifat umumnya manusia. Yang diajarkan Islam adalah bagaimana cara kita mengelola emosi agar kita tidak berujung pada tindakan atau perilaku yang merusak diri. Karena kalau kita tidak bisa mengelola emosi saat kita lagi burnout, lagi stres, kita bisa mengeluarkan output yang nggak baik. Ya. Mungkin bisa contoh, mohon maaf, ada yang bunuh diri, ada yang menyakiti diri sendiri. Itu permasalahannya karena tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Ada juga yang ke hal-hal yang di luar diajarkan. Iya. Berarti menarik banget ya, bahkan Nabi aja tuh pernah mengalami stres atau burnout. Nah ini sekaligus mematahkan stigma kalau orang sedih atau kena gangguan mental itu kena otomatisnya itu imannya jadi rusak gitu ya. Iya, benar sekali Mbak Saski, benar sekali. Kesedihan itu bukan tanda kita imannya lemah, tapi tanda bahwa kita adalah manusia yang biasa, yang memang diciptakan oleh Allah seperti manusia biasa pada umumnya. Wah, keren banget ya kisahnya ya. Betul, keren banget. Nah, di episode lalu kan kita sempat singgung soal kolaborasi jalur bumi yang ikhtiar medis atau psikologis dan jalur langit, ikhtiar spiritual. Sekarang kita breakdown bentuk nyatanya dalam kehidupan mahasiswa atau anak muda sehari-hari, mulai dari yang paling simpel-simpel dulu lah. Oke, kalau dari aku ya, itu dari jalur bumi dulu ya. Hal yang paling nyata dan sering disepelekan oleh anak muda itu adalah manajemen energi fisik. Nah, banyak banget yang ngerasa itu mentalnya rusak, terus padahal sebenarnya mereka cuman kurang tidur aja dan kebanyakan main game atau main medsos. Nah, dari si kurang tidur itu tuh bisa merusak hormon di otak yang mengatur emosi. Nah, jadi ikhtiar bumi pertamanya itu pertama nih ya, yang wajib, yang diperbaiki pertama kali itu jam tidur. Kurangin scrolling di Instagram, di sosmed, di TikTok. Terus kurangin juga scrolling video pendek yang bikin otak kita ke overstimulasi. Dan kalau ngerasa nggak sanggup, ya cari profesional kayak psikolog atau ke psikolog, ke kampus dan konselor sih lebih tepatnya menurut saya ya. Nah, itu kan dari segi fisik ya dan medis. Kalau penyeimbangnya kan dari jalur langit. Menurut Mas Ezra itu bagaimana? Jadi gini Mbak, jalur langit itu bukan berarti pas kita lagi stres, lagi emosi banget, lagi tertekan, terus kita langsung mengurung diri 24 jam di masjid. Kita nggak ngurusin kuliah, kita nggak ngurusin kewajiban kita yang sekiranya misalnya Mas Mbak ada kerja gitu, kita stop semua, kita 24 jam di masjid. Itu bukan, itu salah besar ya. Tapi jalur langit itu adalah mengubah mindset, cara berpikir kita tentang hal-hal kecil. Contohnya gini, misalnya sholat, kita berpikirnya sholat itu adalah kewajiban, jadi kita kadang justru malah terasa tertekan kalau kita nggak sholat. Bahkan ada orang, kamu lupa sholat, ayo sholat ini, terus kita malah jadi harus sholat, harus ini, sholat 5 waktu, jadi tertekan, jadinya malah rasanya nggak ikhlas sholatnya.
Jadi ibadah itu bisa bikin kita tertekan juga ya. Iya. Berarti. Nah ini Oke. makanya dirubah mindsetnya. Ibadah itu untuk menenangkan diri. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau lagi pusing sama urusan di dunia, beliau pernah bilang ke Bilal bin Rabah, Arihna ya Bilal bisyahlah. Artinya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi diubah mindsetnya, sholat itu buat mengistirahatkan batin dan jiwa. Jadi bisa buat menenangkan emosi kita yang berantakan gitu Mbak. Tanpa tekanan sama Tanpa sekali ya. tekanan. Gila, dalam banget ya kalimatnya. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga sebagai tempat kita rehat dari dunia. Betul. Betul banget. Jadi sholat itu adalah momen dimana kita meletakkan semua beban dunia kita Oke. di luar sejadah. Kita lapor ke pemilik semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya lagi capek, ya Allah, kita curhat sama Allah. Jadi setiap sujud kita curhat sama Allah, sama Tuhan yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita nikmat. Selain itu juga praktikkan yang namanya zikir khafi, Apa itu zikir kopi? zikir dalam hati. Di sela-sela kuliah atau aktivitas cukup ngomong aja, ya Allah luruskanlah niatku, tenangkanlah hatiku. Itu bakal ngasih energi spiritual yang luar biasa. Jadi yang tadinya lagi gelisah, gundah, saat melakukan zikir khafi ini jadi agak lebih tenang, lebih adem. Itu Mas, Mbak. Oke, gue juga mau nambahin sedikit ya dari sisi psikologi. Boleh banget, Mbak. Dari konsep pikir yang dibilang sama Mas Ezra sendiri ini tuh mirip banget sama teknik mindfulness. Nah, atau grounding dalam psikologi, yaitu menarik kesadaran kita kembali ke masa kini, terus menghentikan overthinking tentang masa lalu atau masa depan. Jadi emang sinkron banget ya antara sains dan agama ini, keren banget Betul. sih. Menarik ya. Iya. Sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah penting, lingkungan. Seringkali kita nggak sadar kalau omongan kita ke temen tuh yang malah bikin si temennya itu malah drop. Oh iya, benar. Kadang-kadang ceplas-ceplos aja bikin Iya. hati teman sakit ya. Justru kita bukannya nenangin, malah bikin tambah drop. Wow. Gimana sih cara jadi support system yang benar, baik secara psikologis maupun akhlak Islam? Dari gue dulu ya. Dari pertama itu tolong hilangkan kebiasaan yang bikin teman kita tuh jadi sering curhat kayak adu nasib. Misal temen tuh bilang, aduh gue stres banget nih sama dosen pembimbing gue. Nah terus kita jawab, halah segitu doang, apa yang mau di-stressin? Lo belum ngerasain dosen pembimbing gue, bla 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 gitu kan. Nah itu lebih parah tahu teman-teman, karena si orang yang curhat ini tuh butuh banget divalidasi perasaannya, butuh didengerin, bukan butuh untuk dibanding-bandingkan. Oh bener sih, kadang kita cuma pengen apa yang kita rasain tuh didengar, Betul banget. nggak harus selalu dikoreksi. Betul, karena dengerin aja dulu tuh bisa bikin emosi orang yang curhat ini reda. Nah jadi kayak kita harus punya sifat yang active listening, bikin orang-orang di sekitar kita tuh merasa tenang kalau dia curhat kayak gitu. Nah, kalau dari sisi teladan Islam sendiri gimana nih cara menghadapi orang yang lagi berduka atau stres, Mas Ezra? Oke. Kalau Rasulullah SAW itu seorang active listener terbaik di dunia. Kenapa? Karena ada satu kisah di mana seorang sahabat datang dalam keadaan panik, marah-marah, hatinya sedang kacau balau, sedang tidak tenang. Nabi nggak langsung memotong pembicaraannya dan nggak langsung menceramai pakai ayat-ayat Al-Quran, langsung dikasih hadis-hadis, dikasih contoh-contoh gitu, enggak. Tapi Nabi mendengarkan dengan penuh perhatian, kesabaran. Jadi benar tadi divalidasi dulu, didengerin dulu ceritanya gimana. Nah terus setelah mendengarkan dengan sesama, memperhatikan juga ceritanya apa, tubuh beliau diputar total menghadap ke orang tersebut, menatap matanya menunjukkan kalau Nabi itu peduli sama apa yang lagi diceritain sama dia gitu. Berarti itu namanya body language ya, lebih menunjukkan keempati yang penuh kalau dari segi-segi dari bahasa tubuh gitu ya. Bener banget. Dalam Islam menghibur saudara yang lagi sedih itu pahalanya besar banget. Besar banget ya. Besar Apa banget. aja tuh pahalanya?
Rasulullah bersabda, siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Jadi kalau ada temen curhat, dengerin aja dengan tulus, dengan sabar, divalidasi emosinya. Terus jangan langsung dicap, lu sih kurang ini, kurang itu, coba lu gini. Jangan, coba. Itu bikin orang tertekan ya, lebih Ya tertekan betul, lagi. kita dengerin dulu dia pelan-pelan, kita ajak dia bareng-bareng buat mengontrol emosinya dengan cara berbuat baik di jalan Allah gitu. Justru kalau kayak gitu bikin kalau diperhatikan lebih dalam lagi tuh bikin kita nggak terlalu stres ya. Ya, betul. Oke. Gak terasa ya obrolan kita udah mendalam banget dan banyak banget hal baru yang didapetin di episode kali ini. Luar biasa banget perspektif dari Mbak Saskia serta Mas Ezra. Ya harapannya sih lewat video ini ya atau episode ini teman-teman lebih dengerin dan bisa dapat kesimpulan kalau menjaga kesehatan mental itu sangat penting dan bukan hal yang tabu dalam agama Islam. Itu tuh adalah amanah dari Allah untuk kita menjaga jiwa, akal, kesehatan mental kita, kesehatan tubuh kita, kayak gitu sih. Betul banget Mbak. Terus buat teman-teman yang lagi denger ini, yang lagi di luar sana, yang lagi berjuang sama masalahnya sendiri, problemnya sendiri, sama emosi-emosinya sendiri, ingetin diri sendiri lewat ayat kesukaan kita semua di surat Al-Baqarah 286, la yukhallifullahu nifsan illa wusha. Allah nggak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Jadi Allah setiap memberikan kita masalah ataupun cobaan, itu pasti Allah percaya kita tuh bisa ngelewatinnya. Jadi bukan karena kita lemah, tapi Allah tuh tahu kita kuat. Jadi Allah percaya kita bisa melewati masalah-masalah itu, gitu teman-teman. Wah, dalam banget Dalam ya. banget sih episode kali jujur, ini Masya ya. Allah. Menurut yang indah ya. Makasih untuk Mbak Saskia atas perspektifnya Sama. dan Mas Ezra untuk perspektifnya ya di obrolan yang daging kali ini nih. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah setia dengerin Ruang Tenang sampai menit akhir. Makasih juga buat teman-teman aku yang ada di sini, mulai dari Mas Wiki, Mas Ega, Nasi, pembelajaran lebih lanjut tentang mental health mulai dari sisi agamis dan sisi psikologis. Dan juga jangan lupa beristirahat ya teman-teman hari ini. Iya. Take care of yourself, your mind and your soul. Betul. Dan kita harus saling menjaga satu sama lain. Jadi support system satu sama lain. Kayak misalnya Mas Diki, saya support systemnya, Ya. saya pun begitu sebaliknya. Dan support system itu yang penuh kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya, setuju banget. Nggak apa-apa kok guys kalau kita berhenti sejenak dari aktivitas untuk sholat segala macem, untuk Tanpa tekanan ya Iya. sholatnya. untuk kita berserah diri, menyerahkan semua yang kita lalui, semua beban yang kita dapat ke Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gua Diki Aditya mewakili tim Ruang Tenang pamit undur diri. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Stay mindful, stay healthy, and close to Allah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, guys. teman-teman. Sekian dari kelompok kami yang sudah menampilkan podcast tentang perspektif mental health dari segi psikologi dan segi agamis. Terima kasih teman-teman yang sudah Terima kasih. menonton. Terima kasih. Enjoy.